Kak Seto. Saya jadi penasaran dengan masa kecil Kak Seto. Pada saat itu angka-angka seperti hampir tidak ada atau ada tapi tidak terekspos. Iya, ini memang fenomena gunung es ya. Jadi zaman dulu sudah banyak sekali tindak kekerasan. Saya juga merasakan tetangga, teman-teman itu banyak mengeluh, kadang-kadang mengatakan, aduh enak sih kamu, kenapa? Kamu disayang, begitu dicintai orang tua kamu. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan, kenapa saya begitu mencintai anak-anak? Karena saya ingin membalas budi. Saya merasa masa kanak-kanak sangat sangat indah, penuh kebahagiaan. Saya belum pernah melihat anak nakal sampai sekarang yang lebih nakal dari saya waktu kecil dulu. Serius? Kak Seto Saya nakal? umur 4 tahun Saya itu nggak sudah percaya. umur 4 tahun nggak bisa diem, kepalanya bocor, makanya pakai poni terus untuk menutupi jahitan kepalanya yang bocor ini. Boleh lihat enggak? Jadi Kapan lagi coba bisa lihat? Ya enggak? Iya, Boleh, iya. boleh diperlihatkan Kak Seto? Iya ini Eh, nih jahitannya nih, jadi sering tutup. Nah ini itu umur 4 tahun. tapi Ini saya ya. nggak percaya kalau nggak bisa konfirmasi ke siapa yang bisa saya konfirmasi. Jadi Kalau yang si saya Tom tuh konfirmasi ke yang satu ini nih, bisa nggak? Sudah tepat ya? Iya ini Baik. kakak kandung saya. Boleh Kak Seto saja yang memperkenalkan kalau gitu. Iya, ini namanya Insinyur Ma'ruf Budiarjo. Kakak kandung saya 1 tahun lebih tua, jadi 64, saya 63. Mas Budi, namanya Seto Betul. kecil itu bandel. Bukan hanya bandel tapi nakal sekali gitu ya. Kan dia kembar ya. Kalau lagi berantem, mereka saling berantem, tapi kalau mereka berantem sama saya, mereka kompak nyerang saya gitu ya. Jadi dari kecil udah sering berantem tuh. Nama Seto dan Kresno ini muncul dari sang dokter ya Mas ya? Jadi yang menolong kelahiran si kembar ini kan seorang dokter yang masih family gitu ya, masih saudara. Beliau memberikan nama Seto dan Kresno karena apa? Bayi Seto itu putih, mungkin maksudnya pucat gitu ya, pucat karena mungkin ini gitu. Yang Kresno ini merah sehingga dianggap hitam. Nah, nama putih itu lebih cocok nama Seto gitu ya. Kalau nama yang hitam Kresno karena Bathara Kresna Bahasa itu kan Jawa. hitam ininya ya, gambarannya itu. Nah, kemudian pada waktu berikutnya nama ini kok cuman satu kata kan juga gitu ya, sehingga untuk memperpanjang itu maka ditambah dengan nama Mulyadi, nama ayah kami gitu. Mas Budi, kalau melihat si kembar ini, tadi kan saya dengar ceritanya katanya di lemari itu sama gitu ya, kalau baju kuning Pakaiannya, sepasang iya. ada dua, Iya. celana apa sama semua, perilaku juga sama, Nakalnya juga sama, sama. tidak ingin diamnya juga sama gitu ya. Jadi mereka sekarang saya baru bisa mengatakan mereka kreatif dua-duanya gitu juga ya. Makanan sama juga, Makanan sama-sama kesukaannya? sukanya, sama-sama tempenya yang disuka gitu. Iya, jadi Ada cerita soal belajar hipnotis? kalau hipnotis itu kami curi-curi membeli buku hipnotis, Bertiga kita nih? pelajari bertiga. Lalu dipraktekkan kepada anak tetangga, Anak ternyata tetangga berhasil. dihipnotis? Sampai antara lain diberi cabai, tapi diberitahu bahwa ini permen, manis ini. Tapi dimakan juga tidak kepedesan dia. Nah itu Dia kita betul-betul nyatakan berhasil terhipnotis. sekali gitu ya. Wow. Karena kekuatan sugesti tadi. Sugesti, Ya, kan iya. Dan hipnotis sebenarnya itu kekuatan itu sugesti. pasien, maksudnya pasien praktek pertama hipnotis langsung Iya, anak iya. tetangga yang jadi korban. Betul, sekitar kelas 6 atau kelas 1 SMP lah begitu waktu itu. Masih ingat Saya mungkin namanya? kelas 1 SMP, dia kelas 6 gitu ya. Tapi yang penting berhasil karena curi-curi Membaca itu. buku. Andaikan diketahui bahwa beli buku hipnotis pasti nggak boleh sama ibu gitu. Ada adik juga yang keempat ya, Ya, Iya. ya. Kemudian- Arif Budiman namanya. masih usia 3 tahun. Waktu itu saya sakit malaria berdua dengan dia, dirawat di rumah sakit. Nah, alhamdulillah saya bisa sembuh, dia ternyata tidak. Adik saya meninggal, saya sangat sedih, terpukul sekali. Nah, setelah itu berapa kali bilang, "Ibu, Bu, minta adik lagi dong," begitu. Ya udah berdoa. dan ketika kerinduan terhadap sang adik bungsu gitu, ini akhirnya juga katanya sempat
ini ya, apa cari semacam boneka gitu. Iya, iya, karena pada waktu masih kecil ya, jadi karena ya pengen memeluk, pengen mencurahkan kasih sayang kepada adik, ya akhirnya minta boneka juga gitu. Mungkin ibu saya juga bingung ini anak laki kok minta boneka. Oke, ada apa dengan angka 4 Kak Seto? Pada waktu itu memang tepat tanggal 4 bulan 4 tahun 70, itu saya sebelumnya saya kabur ke Jakarta karena saya gagal diterima Fakultas Kedokteran. Jadi saudara kembar saya diterima, saya tidak. Saya merasa sangat terpukul, sangat frustrasi, sehingga betul-betul antara sedih, kecewa, marah begitu. Akhirnya saya tidak kuat karena kakak saya waktu itu di Akabri militer Sudah dengan tidak pulang serumah dengan lagi. gagah, iya sudah di asrama ya. Udah di asrama. Di gitu asrama. ya. Kresno dengan jaket alma mater dia kuliah begitu. Sementara saya di rumah cuci piring, ngepel dan sebagainya. Jadi aduh betapa menderitanya saya hidupnya ini. Akhirnya saya menulis surat panjang sekali, kira-kira 5 lembar yang cukup panjang kepada ibu saya. Saya mohon maaf, saya mohon pamit. Lalu saya lipat baik-baik. Pada waktu pagi ibu saya buka pintu almari, begitu dibuka yang satu masih rapi, satunya udah kosong. Terus dilihat ada koper yang juga hilang gitu. Wah mulai akhirnya udah mulai bercucuran air mata. Kresno pulang ditanya, ini si Tong ini kabur nih kemana ini? Oh pantesan ini ada surat. Di surat tersebut antara lain tulisannya seperti ini. Ananda, maksudnya Kak Seto gitu ya. Iya. Ananda merasakan suatu tekanan batin yang hebat, yang makin lama makin terasa parah dan merobek-robek hati kami. Kami merasakan suatu pendarahan di dalam hati yang sakit. Sungguh ibu, kami sudah tak kuasa menahan lagi. Apalagi bila kami melihat teman-teman Mas Auf yang sering datang, atau pula teman-teman kuliah Bong yang simpati terhadap Bong, serta mengangkatnya sebagai komisaris. Kurang lebih seperti itu ya Kak Iya Seto. betul, ya memang sangat terpukul waktu itu dan akhirnya ibu memaafkan dan ya udah hati-hati begitu. Dan saya memang sempat ya jadi gembel, tidur di emperan toko, diusir satpam dan sebagainya. Kemudian untuk cari penghasilan saya mulai dari kuli pasar di Blok M. Jadi kalau sekarang angkat barang 50 kilo saya masih kuat kok. Ibunda tidak hadir di sini, mungkin tapi menyaksikan kan. Ada Mudah-mudahan. sesuatu yang ingin disampaikan kepada Ibunda lewat kamera itu mungkin? Ananda mengaturkan terima kasih untuk semua bimbingan selama ini dari Ibunda, dari Ibu dan apapun yang sekarang Ananda raih karena semua pesan-pesan Ibu, semua itu membuat Ananda semakin terbaja dalam menghadapi apapun juga dan mudah-mudahan Ibu selalu panjang usia dalam usia yang ke-88 tahun ini dan Ananda bersama Mas Ahu dan Bong selalu mencintai dan menghormati Ibu. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah. kita Ya. harus jeda dulu Kak Seto. Ya. Segera kembali setelah jeda berikut. Nah, Udah ini paling kesayangan. Dan